lagi di lokasi anjing yang ditembak 5 ekor karena menyerang majikannya. Nah, ini adalah adik dari si pelaku pengeroyokan, owner Rhodesian Ridgeback anjing Afrika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman pecinta hewan tentunya. Hari ini juga dari channel RAE Hobi. RAE Hobi, jangan lupa tuh. Nah, malam ini kita bersama Bang Daeng. Betul. Dari channel apa, Bang? Andi Nasa. Andi Nasa. Kita lagi collab nih RAE Hobi. Lagi collab ya, Bang. Kebetulan sebetulnya collab kita ini sesuai dengan apa yang kita punya, Bang. Betul. Contohnya apa? Yang lagi viral di dinding Facebook ya. Ada anjing menyerang majikan, Bang. Ya, kebetulan saya kenal orang. Betul, orangnya pun yang kita kenal, anjingnya pun kita juga punya satu darah ya, kok. Satu darah. Betul. Kebetulan Koko punya generasi kelima, saya generasi keenam. Ya, generasi keenam awalnya itu saya tahu juga sih itu ke Luki Hakim ya. Dari Luki Hakim, Nah, dari Luki Hakim dikasih ke Luki Hakim, kemudian Luki Hakim menitipkan ke saya karena beliau lagi sibuk kampanye ya. Ditambah Koko juga punya anak kecil, saya juga punya anak kecil, tentunya beban juga buat kita ya, Kok. Iya, karena kebetulan ini viralnya anjing yang satu lighting ya. Satu lighting lagi yang di sebetulnya gimana sih kok ceritanya kok itu? Awal mulanya ya saya sih dapat kabar langsung dari pemilik anjing ya. Yang sebenarnya viral, Mas Daeng yang tahunya gimana ceritanya, viralnya gimana? Saya juga kaget nih, tiba-tiba Mas Daeng datang udah gitu mau tahu kan ceritanya. Gini Mas, aku dihubungi Mas Luki Hakim, Bang Daeng, gimana karakter yang di sana? Pertama seperti itu kan, karakternya masih labil Mas, belum bisa dipegang. Gitu. Sampai sekarang nggak mau dipegang, sedangkan saya pelihara tuh udah hampir 3 bulan atau 2 bulan ya. Kenapa Mas Daeng? Wah, ini ada musibah Mas. Musibah apa? Ini kakaknya si Molly habis nyerang ownernya. Waduh, yang bener Mas. Kemudian aku dikirimkan foto tersebut seperti itu. Makanya saya datang ke sini ke RAE Hobi mau tahu gimana sih kronologisnya bisa sampai seperti itu kok. Ya, jadi kalau yang di tempat saya namanya Brownie. Generasi kelima ya. Kalau yang di tempat Mas Luki Molly ya, ke-6 warna hitam kan kalau jadi yang ke-6 itu ada di rumah saya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya anjing ini saya sama Mas Luki Hakim itu dapat dari Asok Engpang atau kita sebut Engpang Arwana, legendanya Arwana ya. Jadi tapi nggak boleh tahu ya alamatnya di mana. Oh iya. Karena memang. Jadi hari ini kita mau klarifikasi karena saya juga dapat info langsung dari Asok. Video-video juga saya dapat, cuman memang mungkin sekilas lah bisa lihat aja, kita nggak bahas videonya di sini, tapi kita bahas klarifikasinya. Ya kan banyak di netizen itu kan disebutkan ya, mungkin penonton RAE Hobi sama penonton itu taunya nyerang, udah gitu dibunuh oleh si ownernya. Ya. Padahal enggak ya. Padahal enggak ya. Jadi kalau saya boleh klarifikasi, ini info akurat sekali karena ketika kejadian saya juga langsung hubungin Asuk. Kebetulan Asuk adalah paman angkat saya dan udah kayak ayah sendiri. Ya, kenapa saya hobi arwana itu juga karena beliau. Kalau hobi Cana itu gara-gara teman kita nih yang tadi sempat kabur, si Akmal Malik. Sebenarnya kita harusnya bertiga di sini dan tidak lupa sebenarnya harusnya Kang Panji petualang harus ada di sini juga. Oh iya, itu di tempat reptil ya. Di tempat reptil, benar. Kalau si Akmal di tempatnya Jakarta dia. Betul. Nanti suatu waktu kita ke Black House, Kang Panji kita tunggu waktunya sih sebenarnya. Nanti kita ke sana. Nah, kita lanjut. Jadi klarifikasi dari Asuk. Asuk ini kejadian diserangnya itu jam setengah 11:30 siang. Siang, kejadiannya 11:30 siang. Dan setelah kejadian ini kan tersebar tuh yang udah dibunuh ya, gambar anjing udah dibunuh kan. Nanti saya klarifikasi apakah benar dibunuh oleh Asok atau enggak. Tapi saya ceritain dulu. Dibunuh oleh pemilik atau tidak? Iya, saya cerita dulu sebenarnya kenapa si Asok bisa diserang. Nah, pasti kan ada something ya. Ada something. Jadi setelah kejadian ini pun Asuk akan panggil orang yang bertanggung jawab di farmnya itu, yang mengurus anjing-anjingnya selagi dia ada di rumahnya. Ini kan kejadian ada di farm besar. Jadi ternyata selama ini
anjing-anjing ini sering ketika dimasukin ke kandang nih, mau dimasukin ke kandang ketika malam lah ya, itu sering sama anak buah dari asup itu mungkin menerimakan suatu traumanya berupa apa? Ada yang ngangkat diperlakukan kasar oleh anak buah itu ya, jadi ada yang ngangkat kayu ya, udah gitu ada yang nimpuk gitu kan. Yang sayangnya asup sebenarnya mengajarkan untuk tidak boleh pakai pancing makanan atau digendong, dibicarakan. Memang ini tipe anjing penjaga. Ya, nanti mungkin Mas Daeng bisa jelasin nih. Nanti saya ada sih catatan sedikit. Ini anjing ini turunan jenis apa aja? Gitu ya, jenis apa nanti kita bahas. Nah, itu diperlakukan seperti itu. Nah, puncaknya itu pada hari H kejadian jam 11.30 itu. Sebelumnya itu jam 9, sebelum Asup datang ke sana. Ini 4 anak anjing ya, 4 anak anjing dan 1 induknya. Jadi generasi keempat dan generasi kelima nih. Iya. Generasi kelima adalah yang sama si Brownie. Latingannya. Generasi 4 adalah induknya, mamanya Brownie. Iya, Itu bukan mamanya, jadi 4 kakak-kakaknya Brownie atau adik-adiknya Brownie itu sempat berdiri di pagar nyalak-nyalak galak. Itu karena kepada memang pemiliknya. bukan pemilik, ke anak buah. Ke anak buah. Anak buah, ya kan? Nah, itu sempat dipukul. Sama anak buah itu. Iya. Setelah diinterogasi oleh Asup ya, sempat terpukul oleh beberapa kali oleh kayu. Nah, itu pun kejadian Asup nggak tahu. Jadi ketika 11.30 dia sampai di farm, dan dia hari yang sama ya? Di hari yang sama. Jadi 11.30 dia nyampe dan dia bermaksud membawa 1 ember dog food untuk diberikan kepada si 4 ekor ini. Dengan 4 apa 5? Tadi 5 ya? Satunya kan induknya. Oke. Ya, Oh, 4 jadi, anak. 4 anak dan 1 induk. Nah, ketika diberi makan, itu sebenarnya kalau kita ya yang pernah lihat vlognya Irfan Hakim, vlog saya, Era Hobi dan Luki Hakim atau Esa Vlog, itu tahu kandang anjingnya seperti apa. Di sana itu ada 1 kandang besar dengan 4 kamar masing-masing itu. Nah, kamar pertama kan itu dikunci tuh, kandang besar pagar. Nah, kamar pertama dia masuk, Asup kasih makan nggak ada masalah. Masalah itu timbul ketika di kandang atau di kamar yang kedua, yang kecil. Ketika itu Asup mengambil 1 tempat yang dari aluminium. Iya. Dia ngambil, memang namanya orang ngambil, pasti ngangkat. Nah, si anjing mungkin karena dipukul, udah trauma dengan orang yang ngangkat kayu, tiba-tiba dia defense. Nyerang si pemilik. 1 ekor yang pertama gigit. Pertama 1 ekor, dilanjutkan oleh si induk dan ketiga yang lain. Jadi Asup itu dikeroyok 5 anjing langsung. Nah, ini salah satu anjing ya, dia bersifatnya koloni. Jadi ketika 1 menggigit, teman-temannya pun ikut menggigit. Itu naluri persaudaraan. Ya. Itu memang anjing penjaga. Nah, itu ketika diserang begitu juga anak buahnya Asup nggak ada yang berani bantu, karena kan anjingnya besar-besar nih. Tapi kalau kita lihat sih Brownie besar ya tadi, yang udah besar juga ya. Jadi yang ada yang berani bantu. Akhirnya si Asup bilang tolong gitu. Ada salah satu anak buahnya melempar sejenis apalah, nggak tahu tongkat atau apa. Asup coba menghalau. Pada saat itu dia sudah tergigit dan dia memang dia tahu dia pecinta hewan, dia tidak melawan karena kalau dilawan pasti robek gede. Tapi ketika dia ngambil kayu, dia coba halau, akhirnya terlepas, akhirnya segera ditolong oleh anak buah dan Asup langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, berhenti sampai di situ. Asup setelah dari rumah sakit itu kembali ke rumah, nggak ke farm lagi. Ya, yang dia sangat kaget sebenarnya ketika kejadian itu kan warga sekitar juga banyak tuh, ya kan. Nah, ada salah satu teman warga sekitar itu yang kebetulan juga dia bilang, "Pak, saya bunuh aja pakai pistol." Asup sendiri bilang, "Jangan." Tuh, jadi ada inisiatif warga yang ketika melihat kejadian tersebut berusaha untuk memusnahkan anjing tersebut nembak. Tetapi nih uniknya karena jiwa pecinta hewan ya, si pemiliknya itu melarang, jangan. Itu anjing saya. Padahal si Asup itu udah kayak terluka parah. Oke. Nah, kalau ada yang lihat foto atau videonya ya lukanya lumayan lah ya. Nah, itu jadi setelah bilang jangan ya dia berobat. Nah, besoknya itu dia dapat foto kelima anjing itu sudah tergeletak. Dan itu dia tanyakan ternyata inisiatif dari si anak buah. Karena disangka kan memang udah menyerang owner, pasti bisa menyerang anak buah juga, mungkin bisa menyerang tamu yang datang ke farm.
Jadi memang seperti itu. Dan Asep pun sempat menanyakan, tolong dikubur lah di farm. Nah, anak buah itu bilang takut menjadi kenangan yang buruk, akhirnya memang sudah disingkirkan. Nah, sampai detik ini pun Asep nggak tahu, dan dia Gimana sempat makamnya? menangis. Ya, dia sempat menangis. biasa. Kenapa 5 ekor ini harus begitu? Yang dia sangat sayangkan kenapa harus menyerang dia ya? Yang karena dia pelihara dari kecil. Nah, Asep juga sempat cerita beberapa hari sebelum kejadian ini, ketika memang dia datang, ini anjing-anjing bisa lucu. Keempat ya, bukan termasuk induk ya. Empat-empatnya bisa berlindung di belakang Asep, kayak ngedeketin, gerombol di belakang. Dan Sebelum dia, kejadian. sebelum kejadian beberapa hari sebelum berlindung di belakang, dan dia melihat ke anak buah. Jadi Oh. seakan-akan apa ya? Seakan-akan Minta dia mengadu. perlindungan. Nah, yang Asep nggak tahu tuh hari H jam 9 itu dipukul. Mungkin naluri atau kaget ketika tempat makanan diangkat dipikir mau mukul, jadi terserang. Mungkin anjing juga, ya namanya orang juga bisa hilaf ya, dia hilaf, dia nggak ngeliat nih owner atau apa, diserang. Iya luar biasa. Nih buat Betul. contoh ya buat teman-teman, apa yang dilakukan Ko Asep itu sangat betul. Dia sudah tergigit dengan hewannya, tapi dia tidak mau melukai hewannya tersebut ya. Betul. Termasuk apalagi yang induknya itu setiap kali Asep datang itu bisa loncat, bisa yang saya masuk gitu. Nah, ini ada beberapa faktor ya kok. Yang pertama faktornya trauma. Trauma Si ya kalau anjingnya masalahnya. itu, si anjing itu trauma bisa jadi karena tidak ada ownernya, anak buah itu melakukan kekerasan pada si anjing tersebut ya kok. Iya. Ya. Kedua, bisa jadi si apa namanya anjing ini terlalu defense, sangkanya si Ko Asep itu mau memukul padahal dia mau hanya mengangkat. Mengangkat Nah, kembali lagi karena awal trauma yang tadi itu kok. jadi udah tersimpan memori Sudah ya. termemori. Apalagi yang mengangkat ya. Setiap ada mau mukul, anjing itu langsung refleks. Refleks. Nah, ketika satu ekor anjing menggigit, ikutlah gerombolannya itu untuk menggigit. Itu sistem serigala yang dipakai itu kok. Koloni Nyerang royok. keroyokan tuh seperti itu. Untuk bisa dibayangin nih anjing memang jenis Nah. yang saya tahu nih ya. Nah, gimana kok untuk jenis anjing yang Ini- menggigitnya? Itu Ini jenis anjing apa sih? yang saya tahu silsilah Asep Iya, ini teman-teman campuran ya. Jadi ini udah generasi ke-4 sama ke-5 yang nyerang, yang di tempat Mas Daeng kan yang dari tempat mungkin generasi ke-6. Iya. Dan saat ini di tempat Asep itu masih ada teman-teman dari yang generasi ke-6, Iya, masih ada betul, 4 ya. ekor, dan itu sudah diwanti-wanti oleh Asep tolong diperlakukan dengan baik, Baik, bukan iya. seperti yang generasi ke-5 ini. Jadi dipelihara dengan baik, kalau mau dimasukkan ke kandang dengan pancingan makanan atau digendong atau dibelai atau apa komunikasi lah Iya. ya, karena anak buahnya juga udah mendapat suatu pelajaran gitu bahwa kok ini bisa kejadian seperti ini. Nah, anjing ini sebenarnya turunan kalau kita lihat badan ya, saya sih juga nggak pernah ngeliat anjing aslinya, Iya. sempet saja gitu. Rhodesian Ridgeback. Respect, karena di punggungnya itu kayak ada spike punk gitu kalau Iya. manusia ya, kayak ada Kalau bulu yang bahasa nongol di gitu, sini kelabang. babak Iya. gitu ya. Tapi kalau kita lihat badan secara kekar tulang itu ada gambaran pitbull di dalam. Setahu saya pitbull ini anjing yang power kuat, nyalinya tinggi, terus apa lagi kok? Ini Brownie ini sekarang mungkin umur 1 tahunan ya, 1 tahunan ya. Jadi Itu aja, sekarang kan tingginya hampir Iya. sepaha kita ya, sepaha orang dewasa. Itu kemarin saya sempat coba nih, dulu dia kurus sekali di sini. Akhirnya kita coba rawat, kan sempat aku Iya. juga mau titip Mas nah Daeng ya. sempat itu mau dititipkan lagi ke saya nih teman-teman. Karena waktu itu yang kurus kurang becus lah. Iya. Terus sempat kurus kering gitu, saya juga udah sampai stres nih anjing berdiri gemeteran. Saya tahu anjing penjaga bagus kok gemeteran Iya, gitu iya, kan. iya. Udah mau dititip, ternyata dapat input dari beberapa teman dokter hewan. Dikasih ya adalah disuruh ngapain. Sekarang udah gemuk ya, kita lihat ya udah gemuk, udah bagus, dan kemarin bagus. sempat saya beberapa kali ajak jalan ya. Jalan. Setelah dia stabil begitu, itu badan sebesar saya dengan tenaga sekuat saya, ketika dia tarik Ke bawah ya kok. saya ke bawah. Jadi setahu saya tuh segelintiran info ya, anjing Rhodesian Ridgeback itu ada 2 di negara ya, Afrika sama Thailand. Itu biasanya dipakai tuh untuk anjing petarung. Oh, petarung. Iya, setahu saya. Tapi mungkin teman-teman bisa koreksi lagi kalau salah di komentar ya. Iya, boleh, Nah. boleh. Anjing petarung di Thailand, di Afrika dipakai buat berburu singa katanya itu.
sampai ngelawan singa karena fighternya itu. Iya, saya lihat, saya searching di Google, ada logo juga kok, logo Rhodesian Ridgeback melawan singa. Baru tahu saya. Ketemu pitbull. Wah, Jadi bisa bayangin badan bisa bayangin besar, nggak badannya besar, powernya powernya dari pitbull kuat, ya. nyalinya luar biasa, Mentalnya. luar biasa. Ketemu sama anjing Rhodesian, nah jadilah seperti itu kok, anjing yang nggak bisa. Iya mungkin temperamen enggak ya, karena dia merasa dirinya tuh pernah dilukai, trauma. Nah, jadi teman-teman hati-hati, jangan meninggalkan trauma pada hewan yang mungkin yang kita sayang. yang mungkin bisa menyerang kita atau mungkin menyerang orang lain ya kok. Betul. Jadi selain kalau kita lihat sih memang tampaknya kan kalau Rhodesian Ridgeback dengan pitbull. Ya. Tapi info dari Asuk sebenarnya ini udah campuran banyak. Ya. Jadi ada darah Doberman-nya, ada darah Rottweiler. Tapi yang paling menang nggak pernah hilang Rhodesian. Rhodesian. Luar Betul. biasa. Karena ada bulunya itu tuh yang Iya. di atas. Itu hampir semua anak-anaknya ya kok. Ada beberapa yang nggak terlalu ketara ya. Yang Kebetulan punya saya terlalu jelas. jelas. Yang di Brownie kan juga jelas, Hmm. ya. Jelas dia. Walaupun yang si Molly kan warna hitam ya, tapi Hitam. jelas sekali kalau di Brownie ya, namanya Brownie Iya. juga coklat. Jadi jelas. Nanti mungkin Mas Daeng ada gambar si Brownie atau rekaman. Ada nanti saya Nah, masukkan. kalau di saya mungkin nggak terlalu dilihat lah. Hmm. Nggak apa-apa. Nah yang dari tadi mungkin ada dengar suara anjing, nah itu si Brownie. Nah, itu sebuah nih. Ya, nanti ini suara yang memang penjaga ya. Coba kok kasih pesan-pesan buat teman-teman yang lain. Ya, ini pesan dan klarifikasi dari Asuk. Jadi bukan dia yang membunuh Betul. anjing itu, karena memang dia sifatnya penyayang. Sudah ada beberapa komunitas pecinta anjing yang datang ke beliau dan melakukan klarifikasi langsung. Oh sudah ada. Sudah ada, Ya dengar-dengar berita ini bisa sampai Amerika ya? Nggak cuma Amerika, dengar sampai Austria dan Hong Kong juga udah sampai ya. Berita itu sudah sampai ya. Amerika. Amerika kan Hong betul Kong. anak Asuk di sana. Jadi memang udah banyak yang Oh, telepon. jadi Jepang juga Jepang tahu. udah Ya. masuk berita itu. Dan hebatnya kan Mas Tapi Luki lagi sibuk-sibuknya kampanye aja Iya. bisa tahu. Nah, Mas Luki ini ngabarin saya, Mas Daeng, gimana kabar si Molly? Masih belum stabil, dia belum mau Iya. dipegang. Jadi Molly itu 2 bulan melihat saya itu masih begini. Bisa membayangkan nggak mata-mata elang Anjing gitu. penjaga gitu ya, anjing penjaga badan gede. Dia sih matanya nggak tajam gitu. gigit si Molly, cuman nggak mau dipegang. Luar biasa banget. Menghindar ya? Aneh itu. Saya baru kali ini piara anjing yang karakternya unik seperti itu ya. Ternyata bukan hanya unik, tetapi juga bisa lebih ganas daripada seekor pitbull. Iya. Luar Ini biasa. kalau di Brownie sih ini kan kesannya kayak mau nyerang, tapi sebenarnya kan ekornya goyang sih. Sebenarnya dia pengen diajak main keluar dari kandangnya sih. Nanti nggak Iya. tahu deh Mas Daeng berani nggak nih kita keluarin Wah, dulu. saya dikasih tantangan nih suruh ngeluarin anjing singa. Coba Iya. deh nanti coba ya kita foto atau kalau berkesempatan Mas Daeng berani kita keluarin Brownie nanti Boleh. kita ukur. Nanti Kita ukur gedenya seberapa. Jadi klarifikasi ulang, yang bunuh bukan Asuk. tuh Yang bunuh bukan Asuk. garis bawahi yang bunuh Ya. bukan ownernya ya. Ya, jadi itu Justru ada, ownernya berpesan. jangan dibunuh. dibunuh. Awalnya. Tapi nggak tahu ada inisiatif dari anak buah. Nah, saya nggak tahu tuh ada inisiatif Nah, dari anak buahnya. Dan pada saat ini pun Asuk nggak tahu ya kalau manusia jenazah ya. Sebenarnya Kalau- netizen kan gini kok, lu kalau miara anjing digigit nggak terima, ngapain miara? Loh, itu kan sudah dijelaskan yang bunuh bukan si pemiliknya. Bukan. Ya. Bahkan saya menangis ya. Malah si pemiliknya itu menangis Tuh. karena anjing yang dia pelihara, yang gigit dia, yang melukai, sobek, dia masih memberikan rasa cinta kepada hewan. Nah itu patut dicontoh kok Iya. buat teman-teman lain. Dan ingat loh, mungkin kalau yang anaknya 4 itu ya deket juga masuk, tapi kan induknya loh, induk itu deket sekali yang masuk. Gitu. Tapi ya namanya udah kejadian ya, Asuk juga orang apa lagi ya, Iya, mau dimarahin kayak apa kan, dia cuma bisa berpesan untuk yang selanjutnya ini yang keturunan generasi keempat yang seleting sama Molly, itu harus dilakukan dengan baik. Tuh. Diajarin anak buahnya kembali, jangan mengulangi kesalahan ketika yang generasi kelima. Betul. Tuh ya teman-teman yang pelihara anjing, ingat anjing itu mempunyai pengingatan yang sangat kuat. Apa daya otaknya ya, serapan otaknya Iya. kuat ya. Dia pernah Memori ya. memori otak itu pernah dilukain seperti ini, ya, Ya. seperti ini nih, memukul, dia keinget. Jadi setiap orang yang mau ngangkat gini seperti kita mau, kayak mau nyerang. nah seperti mau angkat telepon, hati-hati. Ya, makanya Kita mau jangan angkat salah. telepon di depan anjing, hati-hati, barangkali anjing tersebut
mempunyai trauma seperti dipukul, Betul. ya. Hanya Jadi juga menghadapi- jangan suka nyengir di depan anjing ya guys. Pernah dengar nggak sih kenapa sih nyengir di depan anjing nggak boleh? Saya nggak tahu juga sih. Nggak tahu ya. Nih, Nggak tahu. saya kasih tahu sedikit ya. Kalau aku juga dapat info dari mana ya, lupa. Komunitas atau pecinta kali. Kayaknya dari mana saya lupa. Ya. Jangan pernah nyengir berhadapan dengan anjing, jangan seperti gini. Jangan gini ya. Kenapa? Karena dianggap kita menunjukkan taring untuk melawan si anjing tersebut. Kayak nantangin. Kayak nantangin. Oke. Jadi kalau ada anjing, mendingan mingkem. Mingkem. Jangan Senyum boleh, tapi jangan kelihatan gigi. jangan kelihatan gigi. Kenapa? Apalagi taring ya. Nah, apalagi sampai menunjukkan gigi seperti ini. Nah, yang dianggapan anjing itu, wah dia menunjukkan taringnya nih, ngajak berantem. Kecuali anjing yang udah kita kenal, apa kalau anjing udah belum kenal, kita tunjuk gigi ke jangan ya. Takutnya Iya. anjing itu punya trauma lagi dengan anjing lain digeremin seperti ini, Iya. dia langsung nyerang. Jadi klarifikasi pertama ya guys, bukan asuk yang membunuh. Bukan asuk yang membunuh pemiliknya. Yang Oke. kedua, sampai saat ini asuk pun nggak tahu jenazah dari anjing-anjing itu ada di mana. Sampai Iya. detik ini dia nggak tahu. Karena anak buahnya nggak mau kasih tahu di mana. Cuman yang asuk berpesan untuk yang generasi ke-6 diperlakukan dengan baik. Dan bilanya mungkin aja asuk juga nanya ke Mas Luki, mungkin Mas Iya. Luki jadi nanya ke Mas Daeng. Betul. Dan gilanya kemarin ketika saya tanya langsung, Asuk sendiri langsung tanya, si Brownie gimana? Apakah di sana diperlakukan dengan kasar? Apakah pernah menerima pemukulan dari kayu? Kebetulan saya juga punya asisten Pak Sugi yang sekarang bantu saya untuk merawat Brownie. Dia itu kalau pegang kayu itu cuma untuk geser rantang. Untuk menggeser rantang, itu aja Brownie udah coba gigit, tapi tidak pernah dipukul. Iya. Nah, pas saya kemarin kasih tahu ada beritanya Asuk seperti ini, kebetulan Pak Sugi juga bilang, iya memang anjing punya memori yang kuat, seperti dan pendendam seperti monyet, Tuh, seperti kera, ya. Itu kata, menggigit orang. Ini kita ngomongin boleh nggak di sini? ya boleh, nggak apa-apa, Oh ya. silakan, nggak apa-apa. Nih. Ya pelajaran, karena memang kebetulan ada ucapan dari seorang kiper, Hah? ya bukan Ini kiper yang monyet- profesional ya, Tuh. memang bantu saya, tapi dia sendiri tahu bahwa nggak boleh anjing seperti itu, Nih. karena Tuh. memorinya seperti kera, Betul, pendendam. betul. Ini saya punya monyet pribadi, makaka ya, monyet ekor panjang. Saya pelihara dari segede ini, tangan saya segede kepala tangan, ukurannya masih baby banget, masih netel lah bisa dibilang. Saya pelihara dia itu dari 2010 dan menggigit orang itu tahun 2015. Artinya saya udah 5 tahun biar monyet itu. Saya pergi kemanapun saya lepas, saya bonding. Ya, saya lepaskan liar monyet itu. Kemudian karena saya pindah rumah, Ya. monyet masih saya ikat di rumah yang lama. Ya. Nah, di rumah yang lama itu sedang dibangun gedung. Ya. Dan saat pembangunan tuh banyak tukang-tukang tuh yang makan di dekat monyet itu, Ya. ya. Nah, ketika monyet itu lepas menggigit salah satu tukang, dan itu pun saya kenal orangnya, habis beberapa jahitan kok di rumah sakit. Saya timbul pertanyaan gini, kok ada beberapa tukang ya, kurang lebih ada 25 orang tukang, kok yang digigit cuma Satu. dia? Ya. Karena saya gali, oh dulu tuh monyet waktu diikat itu pernah dikeplak, pak, Sama sih tukang yang sama si gigit. tukang tersebut. Yang lain enggak. Yang lain enggak? Ditendang. Saya pernah ngintip sekali. Saya ikat, dia bunyi. Nah, seperti itu kok. Itu artinya tuh monyet lagi ada perlawanan. Ya. Nah, itu seperti itu. Suara monyet yang pada saat monyet berbunyi seperti itu ada sesuatu yang membahayakan buat si Betul. monyet. Dan Ya. ternyata Si monyet itu lagi kondisi ditendang pada saat itu kok. Nah, sampailah kondisi monyet itu terlepas dengan sendirinya, tiba-tiba tuh monyet menggigit si yang pelaku itu. pelaku yang dulu pernah melukai si monyet tersebut. Itu cerita asli kok, itu punya saya sendiri. Jadi berarti omongannya Pak Sugi asli Betul. saya benar. Luar biasa itu kok. Berarti memori ya. Ini saya akurin ya omongan dari Koko sama pengalaman saya pribadi nyambung.
Padahal Pak Cuki bukan kiper profesional, Nah. tapi mungkin dia juga pengalaman, dia tahu. Pengalaman. Oke deh. Saya doakan buat Ko Asuk ya, Iya, biar cepat aman. sembuh. Ya, dan Semoga semoga klarifikasi yang kita buat ini bisa meredam netizen. betul. Jangan disebar lagi. Iya, mungkin boleh menyebar tapi cari berita yang akurat. Ya, Ya. jangan hoax lah. Jangan punya gambar terus kemudian kita buat cerita judul sendiri. Iya, judul sendiri, skenario Padahal sendiri. padahal jalur ceritanya faktualnya tuh kita nggak tahu Betul. seperti apa. Makanya kita buat video bersama RAE Hobi. Ya. Kebetulan si pemiliknya itu adalah paman angkat ya. Ya, masyarakat. Orang tua angkat dari Koko David ini adalah kebetulan juga dokter ya. Ya. Dia dokter, paman angkatnya si Ko Asuk tersebut otomatis dekat lah. Makanya saya dapat sumber itu benar-benar dari sumbernya, Ya. bukan dari Dan katanya. Ini vlog ini kata konten ini udah dapat izin dari Asuk. Kemudian dapat Memang dapat kayak izin di- dari minta tolong untuk klarifikasi. Oke. Ya kan, karena Asuk juga masih lukanya belum kering, lagi masih perawatan ya. Iya. Tadi si Akmal juga sempat video call ya masuk. Nanti kapan memang Asuk juga ngundang kita ke sana lagi Oke, setelah nanti kita ada sana PSBB. ya. Ini juga masih jaga nih jarak nih, 1 Jaga meter. jarak nih. Nah, tetap ada protokol kesehatan. Ya udah ya, semoga cepat sembuh Ko Asuk dan juga semoga disabarkan ya, dilapangkan hatinya walaupun dia sudah Kehilangan. melukai, tetap dia sayangi anjing tersebut dan itu patut dicontoh. Jangan karena anjing sedikit nakal kita buang, apalagi sampai melukai seperti Ko Asuk ya, dia masih tetap sayang, luar biasa sekali. Ada lagi kok? Sementara itu ya, RAE Hobi sama channel Bang Daeng. Oh. Nah, Luar biasa, saya jauh-jauh datang ke RAE Hobi untuk menanyakan langsung sumbernya loh ya. soalnya kan Asuk sementara nggak terima tamu. Betul. Kita nggak terima tamu. Emang dari dulu nggak pernah terima tamu sih. Iya. Nggak Oke, pernah terima tamu. buat Mas Luki juga semoga berhasil. Kita dukung Mas Luki Hakim. Calon Bupati Indramayu, sukses selalu. Wakil ya, wakil Bupati. Wakil Bupati. Kita Sukses udah juga lihat. buat David. Saya lihat ikannya nih. Aduh, Ini kerjaan Akmal nih. kerjaan Akmal tuang tinggal, racunin. tinggal kita tunggu nih. Kang Tinggal- Panji nih datang ke sini. Nah, kita tinggal Atau kita ke Black House ya. Black House aja yuk ke sana. Kebetulan Black House juga lagi kurang kondusif, itu luar biasa. Ya kemarin saya juga sempat lihat Mas Daeng di sana ya. Iya, Ada kejadian luar biasa. Oke, kita tutup dulu Pak. viral. Kita tutup dulu ya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi di channel Bang Ko David RAE Hobi RAE Hobi. dan saya Andi Nasa. Kita tutup sampai di sini dulu ya. Dan Dadah. salam kita Oh, tetap seperti salamnya Kang Panji. salam lestari. Dadah. Dadah. Dadah.